Pernahkah kamu mencoba membayangkan sesuatu yang tidak pernah berakhir? Coba bayangkan lautan luas yang terbentang sejauh mata memandang. Pemandangan seperti ini membangkitkan rasa takjub dan kekaguman dalam diri kita. Hal ini menunjukkan sebuah konsep yang telah memikat para matematikawan, filsuf, dan pemimpi selama berabad-abad, yaitu tak terhingga. Tak terhingga bukan hanya sekadar angka yang sangat besar, melainkan sebuah ide, sebuah gagasan tentang sesuatu yang tak terbatas, tak berujung, dan abadi. Perjalanan kita menuju ke tak terhingga ini dimulai dengan pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya arti dari sesuatu yang tak terhingga? Bayangkan kamu sedang menggambar garis lurus di atas kertas. Kemudian, bayangkan kamu bisa terus menarik garis itu melewati batas kertas, menembus dinding kamarmu, melampaui batas planet kita ini. Garis yang terus memanjang tanpa henti ini menunjukkan konsep dasar dari tak terhingga, yaitu ketiadaan batas. Pikirkan tentang jumlah butiran pasir di semua pantai di dunia. Jumlahnya sangat besar, tetapi tetap terbatas. Tak terhingga adalah angka yang tak terhitung, adalah ukuran yang tak terukur. Ia menantang intuisi kita, melampaui batas imajinasi kita, dan memaksa kita untuk berhadapan dengan keterbatasan pikiran kita yang terbatas. Meskipun tak terhingga mungkin tampak seperti konsep yang hanya ada di kalangan matematikawan dan filsuf, pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari kita ada di sekitar kita, meskipun terkadang samar. Misalnya, ungkapan abadi menuju tak terhingga dan melampauinya, yang diucapkan oleh mainan astronot. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang di langit, atau butiran pasir di pantai, kita sedang mengakui kuantitas yang begitu besar sehingga tampak tak terbatas. Ungkapan-ungkapan ini mengungkapkan daya pikat manusia yang mendalam terhadap tak terhingga. Intuisi aritmatika kita seringkali gagal ketika kita mencoba menerapkannya pada konsep tak terhingga. Kita tidak bisa begitu saja menambah, mengurangi, mengalihkan, atau membagi tak terhingga seperti yang kita lakukan pada angka biasa. Misalnya, apa yang terjadi jika kita menambahkan satu ke tak terhingga? Apakah hasilnya tetap tak terhingga? Bagaimana dengan tak terhingga dikalikan dengan tak terhingga? Secara logis, jawaban untuk kedua pertanyaan ini adalah ya. Demikian pula, membagi tak terhingga dengan 2 tidak akan secara ajaib membuatnya lebih kecil. Itu tetap tak terhingga. Matematikawan telah mengembangkan cara untuk menangani tak terhingga dalam konteks tertentu, seperti kalkulus. Tetapi metode ini jauh lebih kompleks dan menantang daripada aritmatika dasar. Bagian kelima, mengendalikan tak terhingga dengan limit. Meskipun kita tidak dapat menangani tak terhingga secara langsung menggunakan aritmatika dasar, matematikawan telah mengembangkan alat untuk memahami perilakunya dan pengaruhnya terhadap fungsi dan persamaan. Salah satu alat ini, yang merupakan inti dari kalkulus, adalah limit. Alih-alih bertanya apa yang terjadi di tak terhingga, limit memungkinkan kita untuk memeriksa apa yang terjadi ketika suatu nilai mendekati tak terhingga. Limit menawarkan cara untuk mengendalikan tak terhingga, menyediakan kerangka kerja untuk mempelajari efeknya tanpa harus memahami sepenuhnya luasnya yang tak terukur. Bagian keenam, mengungkap paradoks tak terhingga. Konsep tak terhingga telah melahirkan paradoks yang menarik, eksperimen pemikiran yang menantang intuisi kita dan mengungkapkan batas-batas logika ketika diterapkan pada yang tak terbatas. Contoh klasik adalah paradoks Zeno tentang Achilles dan kura-kura. Dalam paradoks ini, Achilles, seorang pelari cepat, memberi kura-kura start awal dalam perlombaan. Zeno berpendapat bahwa Achilles tidak akan pernah bisa menyalip kura-kura karena untuk melakukannya, dia harus terlebih dahulu mencapai titik di mana kura-kura berada, di mana pada saat itu, kura-kura akan bergerak sedikit lebih jauh. Proses ini berulang tanpa henti, dengan Achilles semakin dekat tetapi tidak pernah benar-benar menyalip. Paradoks Zeno menyoroti kerumitan dalam berurusan dengan tak terhingga. Bagian ketujuh, tak terhingga versus sangat besar. Sangat mudah untuk mencampur adukan konsep tak terhingga dengan sesuatu yang sangat besar. Misalnya, jumlah atom di alam semesta yang dapat diamati. Angka ini sangat besar, diperkirakan sekitar 10⁻80. Tetapi tetap saja terbatas. Secara teoritis,
Kita dapat menghitung semua atom di alam semesta yang dapat diamati jika kita memiliki cukup waktu dan sumber daya. Tak terhingga bukanlah sekadar angka yang sangat besar, melainkan ide tentang sesuatu yang tidak pernah berakhir, tanpa batas. Meskipun kita mungkin menggunakan kata tak terhingga untuk menggambarkan hal-hal yang sangat besar atau tak terhitung jumlahnya, penting untuk memahami perbedaan ini. Memahami perbedaan antara sesuatu yang sangat besar dan sesuatu yang benar-benar tak terhingga adalah kunci untuk menghargai nuansa konsep-konsep ini. Ini mencegah perbandingan yang salah dan mendorong kita untuk menyadari skala menakjubkan dari aspek terbatas dan tak terbatas dari alam semesta kita. Bagian ke-8, daya tarik dan misteri tak terhingga. Mengapa kita terus-menerus terpesona oleh konsep tak terhingga? Mungkin karena tak terhingga melambangkan yang tidak diketahui, wilayah di luar pemahaman manusia. Namun secara bersamaan mengundang eksplorasi tanpa akhir. Pikiran manusia mendambakan pemahaman. Kita mencari pola dan penjelasan untuk dunia di sekitar kita. Tetapi tak terhingga menentang kategorisasi yang mudah. Ia mewakili ide yang dapat kita dekati, tetapi tidak pernah sepenuhnya dipahami. Misteri yang semakin dalam saat kita mencoba untuk mengungkapnya. Tak terhingga memaksa kita untuk menghadapi batas-batas pemahaman kita sendiri, sambil memicu rasa ingin tahu dan kekaguman kita. Bagian ke-9, kesimpulan, daya tarik abadi tak terhingga. Perjalanan kita menuju ke tak terhingga membawa kita dari luasnya kosmos. Keseluk-beluk matematika mengungkapkan sifat multifaset dari konsep yang sulit dipahami ini. Meskipun tak terhingga mungkin selamanya berada di luar pemahaman penuh kita, hal itu tidak mengurangi signifikansinya. Ia berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang keterbatasan pikiran kita yang terbatas. Dan mendorong kita untuk mendekati yang tidak diketahui dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Jadi, lain kali kamu melihat ke langit malam yang berbintang, atau merenungkan misteri alam semesta, pikirkanlah tentang tak terhingga. Sebuah ide yang mengingatkan kita bahwa penemuan terbesar seringkali terletak di luar batas dari apa yang kita ketahui.